Kelompok 5 akan menjelaskan tentang pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana ada penjual tunggal yang berkuasa menentukan harga suatu barang atau jasa karena barang atau jasa tersebut tidak dapat digantikan oleh perusahaan lain. Contohnya perusahaannya adalah PLN, PDAM, PT KAI, PAM, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, menguasai penentuan harga. Dengan hanya ada satu penjual, maka keputusan harga ditentukan oleh monopolis, sehingga penjual tunggal tersebut dapat mengontrol harga pasar. Yang kedua, barangnya unik. Maksudnya barangnya unik adalah pasar monopoli tidak dapat digantikan oleh perusahaan. Seperti saya bilang contohnya tadi ya, PLN, PDAM, PAM, dan lain-lain. Yang ketiga, mempromosikan penjualan secara iklan kurang dipedulikan karena hanya pasar monopoli satu-satunya perusahaan dalam industri yang tidak perlu promosi penjualan secara iklan. Tapi bukan berarti penjualan secara iklan tidak penting. Iklan juga menaikkan reputasi baik bagi masyarakat di luar sana. Yang keempat, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya, barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam perekonomian, begitu juga dengan kegunaannya. Selanjutnya, faktor-faktor penghalang memasuki pasar monopoli atau dalam kurung entry barriers. 1. Hak paten dan hak monopoli. Hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada penemu dalam kurung investor atau pencipta dalam kurung kreator disebut paten. Sedangkan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang untuk menjadi pemasok tunggal untuk sesuatu barang pada suatu daerah tertentu disebut hak monopoli. Kedua, skala produksi yang ekonomi. Suatu perusahaan yang mempunyai skala produksi yang efisien akan berniat memasuki pasar karena mengetahui bahwa peningkatan outputnya akan mengurangi biaya produksi untuk produknya. Sedangkan perusahaan yang skala produksinya tidak efisien akan merugi jika memasuki pasar. Ketiga, penguasaan akan sumber daya. Ada 3 kemungkinan bagi perusahaan untuk mencapai keseimbangan dalam monopoli. Yang pertama, perusahaan memperoleh laba normal jika biaya rata-rata sama dengan pendapatan rata-rata. Yang kedua, pendapatan keuntungan supernormal jika biaya rata-rata lebih kecil daripada pendapatan rata-rata. Ketiga, mengalami kerugian jika biaya rata-rata lebih besar daripada pendapatan rata-rata. Selanjutnya, yaitu penerimaan dari perusahaan yang menghadapi kurva permintaan negatif. Kita harus mengetahui dulu nih singkatan-singkatan berikut ya. Q dalam kurung units atau output, TR adalah total revenue, P sama dengan AR artinya price atau harga sama dengan average revenue, MR adalah marginal revenue. Total revenue atau TR akan meningkat seiring pertambahan output atau Q yang terjual. Namun ketika MR atau marginal revenue positif, maka TR atau total revenue akan menunjukkan kenaikan, dan ketika MR atau marginal revenue negatif, TR atau total revenue akan mulai menunjukkan penurunan seiring penambahan output yang terjual. AR akan selalu lebih besar daripada MR. Sebabnya karena yang pertama, dengan permintaan yang berselop negatif, maka pertambahan output yang menurunkan harga. Jadi ketika output naik, harga akan turun. Yang kedua, rata pendapatan atau AR akan selalu sama dengan tingkat harga karena AR adalah TR atau total revenue dibagi dengan output. Maka AR sama dengan price atau harga. Yang ketiga, MR akan turun sebab ketika output naik, harga turun, maka setiap pertambahan output yang terjual akan terjadi penurunan tambahan pendapatan. Ini adalah gambar untuk perusahaan AR dan MR untuk perusahaan dengan kurva permintaan negatif. Ini ya, bisa dilihat di atas saya. Di sebelah kiri saya ada gambar kurva menerima keuntungan positif. Kita bisa lihat dari PO atau profitnya lebih tinggi daripada biaya total rata-ratanya. Sedangkan gambar
Kurva di sebelah kanan saya adalah zero profit monopolis atau perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan. Karena di kurva tersebut PO sama rata dengan ATC. Kurva tersebut adalah gambar jika di suatu perusahaan mengalami kerugian. Kita bisa lihat profitnya atau P-nya lebih rendah daripada ATC atau biaya rata-ratanya. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu kebijakan perusahaan yang berbeda pada pembeli yang berbeda-beda. Contohnya, saya menjual sebuah pisang kepada dua pembeli. Pembeli pertama saya jual pisang itu dengan seharga 15.000, sedangkan pembeli kedua saya menjual pisang itu dengan seharga 10.000. Karena apa? Pembeli kedua itu adalah pelanggan setia saya, makanya saya memberi diskon kepada pembeli kedua tersebut, dan itulah dinamakan diskriminasi harga. Derajat diskriminasi harga. Ada 3 derajat diskriminasi harga. 1. Diskriminasi harga derajat ketiga adalah harga bervariasi untuk pelanggan di pasar yang berbeda. Contohnya, harga tiket pesawat maskapai menawarkan harga berbeda untuk penerbangan hari biasa dan akhir pekan. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Harga adalah harga yang berbeda-beda untuk berbagai kelas barang yang dijual kepada pelanggan. Contohnya, paket makanan restoran. Restoran akan menawarkan berbagai ukuran porsi dengan harga yang berbeda. Yang ketiga, diskriminasi harga derajat pertama. Harga yang adalah harga yang berbeda-beda untuk setiap unit barang yang dijual kepada langganan. Contohnya, penjual mobil bekas bisa memberikan harga berbeda-beda tergantung minat pembeli terhadap mobil tersebut. Hai semua, perkenalkan nama saya Salwatul Imania. Di sini saya akan membahas materi tentang pasar persaingan monopolistik. Apa sih pasar persaingan monopolistik itu? Pasar persaingan monopolistik ialah pasar di mana banyak penjual menawarkan produk serupa tetapi tidak identik. Contohnya itu seperti produk kosmetik, pakaian, restoran, toko roti atau toko kue, dan kafe. Di sini saya akan membahas tentang ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu produknya terdiferensiasi, artinya kerjasama namun berbeda dalam berbagai hal, misalnya kualitas penampakan fisik, kemudian reputasi brand, dan sebagainya. Karakteristik yang kedua yaitu highly substitutable, artinya barang substitusinya itu banyak sehingga elastisitas permintaannya adalah elastis. Dan karakteristik yang ketiga itu free entry and exit. Karakteristik dalam pasar persaingan, jika ternyata dalam pasar itu menguntungkan akan menarik perusahaan lain untuk ikut masuk ke dalam pasar. Sebaliknya, jika rugi akan ada produk yang hilang dari pasar. Artinya perusahaan itu keluar dari pasar. Nah, di sini saya akan membahas tentang equilibrium di pasar persaingan monopolistik. Bagaimana equilibrium di pasar ini? Yaitu masing-masing perusahaan dalam monopolistik itu akan menghadapi kurva permintaan yang elastis. Tadi kita sudah bahas perusahaan itu akan berproduksi saat MR sama dengan MC dalam jangka pendek itu memungkinkan adanya profitnya itu akan nol. Kenapa? Karena tadinya ada mekanisme free entry dan exit tadi. Nah, saat perusahaan itu menghasilkan profit, akan menarik perusahaan lain ke dalam pasar, sehingga menurunkan permintaan dan sebaliknya. Mekanisme ini akan menyebabkan profitnya menjadi nol. Jadi persaingan monopolistik ini karakteristiknya ada sebagian yang mirip pasar persaingan dan ada sebagian yang mirip pasar monopoli. Saat karakteristiknya adalah dalam jangka pendek, ada profit, dalam jangka panjang profitnya nol. Ini mirip pasar persaingan sebaliknya. Kalau bagaimana memproduksinya itu saat MR sama dengan MC, ini mirip dengan pasar monopolis. Nah, di sini saya akan membahas kurva permintaan jangka pendek. Oke, kita lihat gambar adalah DSR. Nah, dari DSR ini kita bisa menentukan MR dengan perusahaan akan berproduksi pada level MR sama dengan MC. Fotonya kita tentukan, kita tarik ke bawah, inilah kuantitas di equilibriumnya.
kualitas keseimbangan berproduksi pada level QSR, dan harganya kita tarik ke kurva permintaan kurva DSR dan harganya di PSR. Nah, kita lihat di sini P lebih besar daripada MG. Ada monopoli power di sini dan dalam jangka pendek perusahaan itu bisa memperoleh profit sebagai area yang berwarna kuning. Kita coba mempelajari profit adalah selisih antara P dikurang AC dan kita kalikan dengan kuantitas. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan pasar persaingan monopolistik. Ada 5 kelebihan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu inovasi produk. Diferensi mendorong produsen untuk berinovasi dan menciptakan produk yang lebih menarik dan berkualitas untuk memenangkan persaingan. Yang kedua, banyak pilihan untuk konsumen. Itu seperti konsumen dapat memilih dari berbagai variasi produk sesuai dengan preferensinya, anggaran, dan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga itu kualitas pelayanan. Untuk membedakan diri dari pesaing, perusahaan sering berusaha meningkatkan kualitas layanan atau memberikan nilai tambah. Dan yang keempat itu masuknya produsen baru. Itu menjadi kebebasan untuk masuk ke pasar, memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi, meningkatkan pilihan dan variasi produk bagi konsumen. Dan yang kelima itu persaingan sehat. Dengan banyaknya pemain, persaingan di pasar ini bisa mengarah pada harga yang lebih wajar dan layanan yang lebih baik. Selain kelebihan, adapun kelemahan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu pemborosan sumber daya, diferensiasi yang berlebihan, dan promosi yang intensif dapat membuat produsen menghabiskan banyak biaya tanpa meningkatkan nilai produk secara signifikan. Yang kedua itu harga tidak sereda pesaing sempurna, karena setiap produsen memiliki kekuatan tertentu dalam menentukan harga. Konsumen mungkin membayar lebih tinggi daripada yang seharusnya di pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga itu kualitas produk tidak konsisten. Beberapa produk mungkin hanya berbeda dalam tampilan atau promosi, tanpa perbedaan nyata dalam kualitas yang bisa mengecoh konsumen. Dan yang keempat itu skala ekonomi yang terbatas. Karena pasar ini terdiri dari banyak pemain kecil, perusahaan mungkin kesulitan mencapai skala ekonomi yang optimal, sehingga biaya per unit lebih tinggi dibandingkan monopoli atau oligopoli. Dan yang kelima itu potensi monopoli sementara. Produsen yang berhasil menciptakan citra merek yang kuat bisa memiliki kekuatan pasar sementara yang memungkinkan mereka untuk menaikkan harga. Materi selanjutnya yaitu tentang pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar yang jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah konsumennya. Artinya, pada pasar oligopoli hanya ada beberapa produsen saja yang menguasai sebagian besar pasar. Biasanya hanya lebih dari 2 dan kurang dari 10. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri yang pertama yaitu barang yang dijual bersifat homogen atau satu jenis. Artinya produk yang dihasilkan pada pasar oligopoli ini memiliki kualitas dan karakteristik yang serupa atau sama. Contohnya itu seperti minyak, gula, dan beras. Ciri yang kedua yaitu sedikitnya produsen atau penjual. Artinya produsen pada pasar oligopoli ini itu terbatas atau tidak banyak. Ciri yang ketiga yaitu strategi pemasaran yang kuat. Pada pasar oligopoli ini identik dengan strategi pemasarannya yang kuat. Contohnya itu dengan periklanan. Periklanan ini sangat dibutuhkan oleh produsen oligopoli untuk mempromosikan produknya dengan tujuan menarik minat konsumen. Ciri yang keempat yaitu harga yang relatif sama dengan perusahaan lain. Nah, ini berkaitan pada ciri yang pertama tadi, yaitu barang yang dijual bersifat homogen atau sejenis. Nah, karena produk yang mereka jual sejenis, tentu harganya tidak akan jauh berbeda antar produsen.
Hal ini mereka lakukan agar tetap kompetitif. Ciri yang terakhir yaitu produsen baru sulit memasuki pasar. Nah, ini disebabkan persaingan yang begitu ketat antar produsen, sehingga sulit bagi produsen baru untuk bersaing. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis yang pertama yaitu oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu produk yang dihasilkan antar produsen berbeda. Nah, artinya produk yang mereka hasilkan ini mempunyai perbedaan, baik itu dari fitur, kualitas, desain, merek, dan lain-lain. Contohnya yaitu produsen HP. Nah, HP ini kan banyak mereknya seperti Vivo, Oppo, Samsung, dan lain-lain. Masing-masing merek ini pasti memiliki fitur, kualitas, dan desain yang berbeda, walaupun yang mereka jual itu sama-sama HP. Jadi intinya, pasar oligopoli dengan diferensiasi produk ini serupa tapi tidak sama. Jenis yang kedua yaitu oligopoli non-kolusi, yaitu antar produsen tidak saling bekerja sama namun tetap memperhatikan pesaingnya. Nah, artinya masing-masing produsen ini memiliki keputusannya sendiri tentang harga dan produknya. Walaupun demikian, mereka tetap memantau langkah-langkah dari pesaingnya. Hal ini bertujuan untuk pengembangan bisnis mereka dan agar tidak kalah saing dengan kompetitornya. Jenis yang ketiga yaitu oligopoli kolusi, yaitu antara produsen saling bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, mereka bekerja sama dan membuat kesepakatan dalam mengatur harga dan jumlah barang yang akan mereka produksi. Tujuannya yaitu untuk keuntungan bersama dan mengurangi persaingan. Jenis yang keempat yaitu oligopoli homogen, yaitu antar produsen menjual produk yang sama. Contohnya itu seperti produsen minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kan ada beberapa merek kayak Bimoli, Fortune, dan Vilma, atau lain-lain. Nah, walaupun mereknya ada banyak, tapi tetap aja jenis produk yang mereka jual itu berbahan dasar yang sama, yaitu minyak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terbentuknya pasar oligopoli. Di sini faktornya yaitu ada 6. Yang pertama, biaya masuk yang tinggi. Nah, biaya atau modal awal yang dibutuhkan buat masuk ke pasar oligopoli ini itu besar, jadi akan sulit bagi produsen baru untuk bersaing. Yang kedua, skala ekonomi. Perusahaan besar akan diunggulkan dalam memproduksi barang karena biayanya yang lebih rendah, sehingga akan sulit bagi produsen kecil untuk tetap bersaing. Yang ketiga, paten dan lisensi. Jadi ada perlindungan hukum terhadap inovasi yang dihasilkan. Artinya produk yang dihasilkan ini nggak bisa sembarangan ditiru atau diplagiat karena ada hukum yang mengaturnya. Nah, lagi-lagi perusahaan lama akan diunggulkan yang membuat produsen baru sulit untuk bersaing karena harus berinovasi lebih dalam menghasilkan produk supaya nggak kena plagiarisme. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Jadi, perusahaan besar itu akan lebih mudah mengakses sumber dayanya. Hal ini akan membuat produsen baru itu sulit mendapatkan sumber daya karena aksesnya terbatas. Secara otomatis, ini akan menyulitkan produsen baru untuk bertahan dalam persaingan pasar. Yang kelima yaitu strategi harga. Perusahaan dalam pasar oligopoli ini sering saling mempengaruhi dalam penetapan harga, sehingga menciptakan kondisi pasar yang stabil. Yang keenam, diferensiasi produk. Produk yang unik atau memiliki brand yang terkenal, ini akan menciptakan loyalitas pelanggan karena mereka sudah percaya dengan brand lama. Sehingga hal ini akan membuat produsen baru itu sulit mendapatkan konsumen. Selanjutnya, penentuan harga dan output dalam pasar oligopoli. Penentuan harga dan output dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya diferensiasi. Artinya, semakin tinggi diferensiasi, maka akan semakin kecil pula ketergantungan antar produsen. Sebaliknya, jika semakin rendah diferensiasi, maka akan semakin besar pula ketergantungan antar produsen. Selanjutnya, kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu inovasi produk semakin berkembang.
Hal ini disebabkan karena terjadinya persaingan yang ketat antar produsen. Nah, hal ini akan membuat produsen ini tuh berlomba-lomba melakukan pengembangan terhadap produk yang dihasilkan. Kelebihan yang kedua, konsumen bebas memilih produk. Nah, karena produk di pasar oligopoli ini kompetitif, secara otomatis produk yang dihasilkan itu bervariatif atau bermacam-macam, sehingga konsumen ini mempunyai banyak opsi dalam memilih produk yang diinginkan sesuai dengan dana yang mereka miliki. Selanjutnya, kelemahan dari pasar oligopoli. Yang pertama, memerlukan biaya yang besar. Nah, jadi di pasar oligopoli ini, produsen memerlukan biaya yang besar untuk mempromosikan produknya agar produk tersebut diminati oleh konsumen. Yang kedua, produsen baru sulit untuk memasuki pasar. Ini dikarenakan adanya persaingan yang ketat antar produsen. Yang terakhir yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pada pasar oligopoli dipengaruhi oleh dua. Yang pertama, setiap produsen tidak akan mengikuti tindakan produsen lainnya dalam menentukan harga. Contohnya itu, pada saat terjadinya kenaikan harga, para produsen ini tidak akan mengikuti pesaingnya. Ini mereka lakukan untuk menjaga stabilitas harga supaya konsumennya tidak hilang atau berpindah kepada produsen lain. Yang kedua, produsen mengikuti produsen lainnya. Contohnya itu, pada saat terjadi penurunan harga, maka mereka akan mengikuti pesaingnya. Ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi-materi tersebut yaitu terdapat 3 struktur pasar. Yang pertama, pasar monopoli, kedua, pasar persaingan monopolistik, dan ketiga, pasar oligopoli. Pasar monopoli cenderung mencurangi efisien dan kesejahteraan konsumen dikarenakan pada pasar monopoli hanya terdapat produsen tunggal. Sedangkan untuk pasar persaingan monopolistik menghasilkan variasi produk dan inovasi, dan pada pasar oligopoli menciptakan saling ketergantungan antara perusahaan yang dapat mempengaruhi harga dan produksi pasar. Sesi tanya jawab dibuka. Pertanyaan pertama, bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah struktur pasar? Jawabannya adalah inovasi teknologi dapat mengubah struktur pasar dengan menciptakan produk baru, meningkatkan efisien produksi, dan mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk. Karena secara keseluruhan, inovasi teknologi dapat menciptakan peluang dan tantangan baru yang pada akhirnya mengubah struktur dan dinamika pasar. Pertanyaan kedua, apa alternatif bagi pasar monopoli dalam menciptakan persaingan? Jawabannya adalah salah satu alternatif untuk menciptakan persaingan pasar, karena kemudahan ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan baru untuk masuk dan meramaikan persaingan yang sehat. Pertanyaan ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pasar persaingan monopolistik? Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pasar persaingan monopolistik. Kebijakan pemerintah seperti regulasi harga, pengendalian kualitas, dan subsidi dapat mempengaruhi pasar persaingan monopolistik dengan mempengaruhi strategi harga dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, serta meningkatkan atau mengurangi daya saing mereka. Pertanyaan yang keempat itu, apa perbedaan antara pasar monopoli dan pasar oligopoli? Perbedaan antara pasar monopoli dan oligopoli yaitu monopoli terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar tanpa pesaing. Perusahaan ini memiliki kekuatan penuh untuk menetapkan harga. Sedangkan oligopoli terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar, di mana tindakan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lainnya. Persaingan bisa lebih ketat tetapi juga dapat menghasilkan kolusi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rara kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pemerintah dapat mengatur pasar oligopoli untuk mencegah praktik anti persaingan? Nah, caranya itu pemerintah harus menerapkan undang-undang anti monopoli yang melarang praktik anti persaingan. Jadi pemerintah ini dapat melakukan penyelidikan dan memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku yang terlibat dalam praktik anti persaingan ini.
Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari Rahma kelompok 3. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan dua model perilaku dalam pasar oligopoli. Jadi model perilaku yang pertama yaitu saling ketergantungan. Nah, para produsen ini cenderung mengikuti para pesaingnya dalam penentuan harga. Contohnya itu, jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan ikut menurunkan harga juga. Ini mereka lakukan agar para konsumennya ini tidak berpindah pada produsen lain. Sebaliknya, jika satu perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak akan mengikuti untuk menaikkan harga juga. Ini mereka lakukan agar harganya itu stabil. Perilaku model yang kedua yaitu saling bekerja sama atau berkolusi. Jadi antar produsen ini melakukan kesepakatan dalam menetapkan harga atau dalam mengatur output barang yang dihasilkan. Ini mereka lakukan untuk mengurangi persaingan dan mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Itulah tadi penjelasan materi yang telah dijelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan ucapan. Sekian dan terima kasih.